Sisa-sisa artileri dari Ukraina hancur lebur, diserang roket mengerikan di front timur. Begini jadinya. Ledakan dahsyat terdengar keras dan terjadi berkali-kali di front timur saat militer Rusia melancarkan serangan artileri berat ke basis pasukan Ukraina di Republik Rakyat Donetsk atau DPR. Sejumlah unit artileri milik Ukraina atau angkatan bersenjatanya ZSU hancur lebur dalam perang senjata berat di desa Kamenka, Republik Rakyat Donetsk pada Senin 20 Maret 2023. Dalam laporan yang dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti, kabar ini secara langsung dikonfirmasi Kepala Pusat Penerangan Distrik Militer Selatan, Kolonel Ivan Bigma. Menurut Bigma, militer Ukraina telah membangun dan menempatkan sejumlah sistem peluncur multiroket Meriam Tarik hingga Meriam Swagerak di Kamenka. Dalam serangan ini, pasukan artileri Rusia menggunakan sistem rudal kendali anti-tank 9K114 Strom S dan Meriam Swagerak 2S5 Jet 6S untuk menyerang basis-basis senjata Ukraina. Di arah Donetsk, di area pemukiman Kamenka, awak sistem misil anti-tank Strom S dari formasi artileri distrik militer selatan mengidentifikasi dan menghancurkan titik-titik jangka panjang musuh, ujar Bigma. Sementara itu, Meriam Swagerak 2S5 Jet S152 mm digunakan untuk melibas Meriam Tarik D30 1222 mm di wilayah Maximilianovka. Awak senjata self-propelled 152 mm Giant Seat S dari Resimen Artileri Distrik Militer Selatan selama pertarungan kontra baterai berhasil menghancurkan posisi tembak dan howitzer D30 122 mm pasukan Ukraina di daerah Maximilianovka, kata Bigma melanjutkan. Sebagai informasi, sistem rudal kendali anti-tank 9K114 Strom S dirancang oleh Biro Desain Mesin Kolomna pada tahun 1967 dan memasuki masa dinas militer Rusia pada 1976. Senjata ini mampu menjangkau target maksimal sejauh 7 km. Maka dari itu, bisa dipastikan jika Zelensky terus mengorbankan rakyatnya, meskipun sudah tahu bahwa senjatanya mulai habis dan bantuan mulai menipis. Apakah gerak selanjutnya dari Presiden Ukraina ini? Detik-detik Ukraina, angkat tangan Rusia terlalu kuat, tentara Ukraina berbondong-bondong mundur dari front timur. Kekuatan Rusia yang sangat dahsyat membuat pasukan Ukraina akhirnya memilih untuk menyerah di front timur dan memilih untuk meletakkan senjatanya. Hal ini menjadi tanda kelemahan Ukraina yang akan mengantarkan Rusia pada kemenangan. Meskipun hingga saat ini Zelensky masih sombong untuk mengakui kekalahannya. Di sisi lain, sejumlah besar pasukan angkatan bersenjata Ukraina akhirnya mundur dari kota Artyomowsk. Tentara dan kendaraan militer Ukraina terlihat bergerak di sepanjang jalur pedesaan. Kabar pergerakan mundur tentara Ukraina diungkap oleh penasihat Kepala Republik Rakyat Donetsk Jan Gagin. Pasukan Ukraina melewati sepanjang jalan pedesaan, ladang dan perkebunan warga sipil. Secara berkala, beberapa unit angkatan bersenjata Ukraina yang tersebar mencoba mundur dari Artemos, ucap Gagin. Karena jalan dikendalikan, mereka mencoba mundur di sepanjang jalan pedesaan atau ladang melalui perkebunan hutan, katanya dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Pergerakan mundur pasukan Volodymyr Zelensky bukan tanpa masalah. Mencairnya salju jelang musim semi membuat jalan yang dilewati menjadi sangat berlumpur. Akibatnya, kendaraan militer Ukraina bergerak lambat dan menjadi sasaran tembak pasukan Rusia. Menurut Gagin, dampak dari serangan militer Rusia adalah banyak kendaraan musuh yang hancur. Pada saat yang sama, karena pencarian musim semi, peralatan tidak dapat melewati lumpur dan militer Ukraina harus mundur dengan berjalan kaki, ujar Gagin. Mereka menderita kerugian serius dan peralatan menjadi sasaran empuk, katanya melanjutkan. Pada saat yang sama, musuh mengalami kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Lebih lanjut, Gagin mengatakan bahwa saat ini militer Rusia menempati sekitar setengah wilayah
Artyomov, di mana pertempuran masif sedang terjadi di zona industri kota tersebut, seperti halnya di Mariupol dan Soledar. Tentara Ukraina yang bertahan di Artyomov bersembunyi dan berlindung di pabrik-pabrik. Taktik menjadikan pabrik sebagai bentang kembali digunakan anak buah Jenderal Valery Zaluzhny karena kawasan industri, apalagi yang dibentengi dan disiapkan sebagai benteng merupakan objek yang sangat serius, sangat sulit untuk diserbu, ucap Gagin melanjutkan. Akan tetapi pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia memiliki pengalaman saat menyerbu kawasan industri yang didapat di Mariupol dan Soledar. Saya yakin semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Kota ini akan direbut oleh pasukan yang berada di sana. Oleh pasukan yang telah merebut Soledar, telah menyerbu Artyomov selama lebih dari seminggu, kata Gagin. Tadi gubris NATO saat meminta amunisi baru untuk melawan Rusia, Presiden Ukraina ngambek dan menyuruh para tentaranya untuk membuang amunisi dan senjata yang saat ini tengah dipegang oleh para pasukan Ukraina. Ini bisa berarti tanda Ukraina telah menyerah setelah kondisi Ukraina tercabik-cabik. Bahkan ini adalah sudah terlambat, sebuah keputusan yang tidak tepat sehingga membuat negara Eropa juga geram pada si pelawak karena mau perang namun senjata masih berhutang. Sebuah video beredar secara online di tengah perang Rusia dan Ukraina. Video itu memuat sosok dengan wajah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan meminta warga Ukraina meletakkan senjata ke Rusia. Ternyata tidak mudah jadi presiden, katanya di belakang podium dikutip pada hari Jumat. Dia menyatakan bahwa ia telah memutuskan untuk mengembalikan daerah pro-Moskow di Ukraina Timur ke Rusia, rumah bagi pemberontak pro-Moskow. Ia juga mengatakan bahwa upaya pasukannya dalam perang telah gagal. Saran saya kepada Anda adalah meletakkan senjata dan kembali ke keluarga Anda. Tidak ada gunanya mati dalam perang ini. Saran saya kepada Anda adalah untuk hidup. Saya akan melakukan hal yang sama, ujarnya lagi. Diketahui Rusia menyerang atau menginvasi Ukraina sejak 24 Februari 2022. Dari data Ukraina, ribuan orang telah tewas sementara 3 juta lainnya mengungsi.